Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masih semangat maksudnya. Ini tidak apa panjang-panjang nampaknya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pimpinan Markas Sulaiman Al-Fauzan, para ustadzah, karyawan-karyawati yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, pegang aja lah. Bapak dan ibu-ibu, para wali santriwati yang mudah-mudahan senantiasa berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami sayangi, anak-anak kami santriwati Markas Sulaiman Al-Fauzan yang mudah-mudahan senantiasa berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama duduk sekejap sampai sepocong saja. Tahu sepocongnya? Sampai duduk kesemutan. Insyaallah mudah-mudahan tak lama, kalau diikuti lama juga, tapi secobalah dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, karena tidak habiskan hari ini semualah insyaallah, karena katanya rutin kata Ustaz. Nah, judul yang diberikan oleh pihak ma'had adalah pilar-pilar dalam mendidik anak.
pilar atau landasan-landasan utama dalam mendidik anak. Jadi nampaknya untuk kita ini, kita para orang tua dan para tenaga pendidik dan kependidikan, tapi bagus juga didengar oleh anak-anak kita. Sebab kalau sempat oke, maklumlah kita dan tua-tua ini pelupa, diingatkan oleh anak-anak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan perbaikan untuk kita, keluarga kita, dan pesantren kita ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia yang besar untuk kita umatnya. Allah menyebut laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah benar-benar telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman di saat Allah mengutus kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka zahir dan batin, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan as-sunnah, sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi bisa saja orang sesat itu dapat hidayah. Dulu orang jahiliyah dengan diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam menjadi masyarakat Islam yang terdidik, yang berkemajuan. Dengan apa? Dengan disucikannya, kemudian dengan diajarkannya Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim menyebutkan atau mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah atau hindarkanlah diri kamu dari api neraka. Bagaimana api neraka yang harus dihindari itu? Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya batu, manusia dan batu. La ilaha illallah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau batu saja bisa hancur olehnya, dimakannya, bagaimana dengan manusia? Itulah neraka yang harus kita menghindari diri kita daripada, menghindarkan diri kita daripadanya. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Kemudian 'alaiha malaikatun ghiladun shidad, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,
Kalau lembut-lembut bisa mohon-mohon sama dia. Ini tidak, keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi dasar utama bahwa orang tua bertanggung jawab untuk menyelamatkan pertama dirinya, yang kedua keluarganya, khususnya seorang ayah. Nah, di sini Allah SWT juga mengingatkan bahwasanya kita harus selamatkan diri dulu, karena tidak mungkin menyelamatkan orang kalau kita tak selamatkan diri. Bapak dan ibu-ibu, kalau yang ada yang pernah naik pesawat, pernah naik pesawatnya lah, tidak ada komai tidak perlu pesawat. Nah, ketika petunjuk keselamatan disampaikan, di saat oksigen di dalam pesawat dalam kabin berkurang, maka akan turun tiba-tiba masker oksigen. Nah, pasang ke anak dulu atau pasang diri sendiri dulu? Hah? Pasangkan diri sendiri baru orang lain. Ini ngambil dari ayat juga kayaknya. Nah, kenapa tidak mungkin menyelamatkan yang lain selalu kita tak selamatkan diri? Oleh itu, ini salah satu tiang tonggak dalam melaksanakan pendidikan, bahwa yang mendidik harus selamat dulu. Kalau yang mendidik tidak selamat, gimana nak bawa orang selamat? Di sini pentingnya peran pertama orang tua, yang kedua adalah para guru, para pendidik. Kita harus selamat dulu. Qu anfusakum, setelah itu wa ahlikum narah. Sebab kalau diri sendiri tak selamat, kita juga tak semangat nyuruh orang selamat. Kita baru semangat untuk menyelamatkan orang bisa kita selamat. Kalau kita tidak selamat, tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT sering tidak sinkron, tidak ada tak serasi antara yang diperintahkan orang tua kepada anaknya dengan yang dia lakukan sendiri. Sering kita dalam mendidik anak, ibarat orang tuanya gue canda mandin bawa, canda apa mandin bawa? Baca ampang bawa lemayu, awak tetap di air terdaya. Sudah itu apanya? Kalau sudah itu apanya? Lah kalunya di ayu, sudah itu apanya? Dikunyanyan wadah. Kaya begitulah, tahu kenyanyian dicibirnya kita. Apa sebab awak disuruhnya mandi, dia dah mandi. Jadi kalau kaum pendidik harusnya seperti memandikan kabau atau kuda. Kalau kuda dibawa mandi, disuruh dia masuk, kita dorong dari belakang, kita kena antam nanti. Pasti diantam. Harus kita dulu yang basah. Jadi mendidik anak itu memang orang tua dulu harus terlihat. Ini tidak jarang kita dapatkan, ya. Tidak jarang kita dapatkan anak diantung ngaji ke musaji, sudah itunya dada ke musaji. Ayah pilihnya kemana ya nonton? Tanggung sinetron tadinya. Akhirnya anak pun ke masjid sampai lepas dari kontrol ayahnya. Kalau tidak dianton ayah ke musajinya tidak gembira lagi atau tidak semangat lagi pergi ke masjid.
Kenapa? Itu yang didapatnya. Dan tidak sedikit pula pendidikan di pondok kita. Di pondok, kalau sudah jadi santri senior, pas waktu sholat disuruh anak-anak ke masjid. Yang senior-senior duduk rame-rame di pos. Ya, tapi buat yang penting tidak ikut sholat. Nah, ini tumbuh lagi nanti generasi selanjutnya ada junior jadi senior, tidak lagi sholat berjamaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan qu anfusakum, selamatkan dirimu dulu. Dan kalau kita sudah biasa dengan menyelamatkan diri, insya Allah anak bisa kita selamatkan. Kalau kita sudah biasa ngaji, anak insya Allah akan kita bisa buat ngaji dengan izin Allah SWT. Sama orang tua dulu kita, termasuk buaya-buaya kita dulu, kalau yang kenek lu je mokoknya. Kan tak boleh mokok tu kenek tu dah. Iya. Kalau pada yang CPT lah mokok lah nya. Sudah itu memang nyalang pada yang CPT nya sudah itu mokok lah. Kadang PT nak dapat PT ayah lah cilok. Nah, kia ada PT-nya ya yang boleh kok. Ah, boleh lah. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya ayahnya dari kecil mengajarkan bahwa merokok itu membunuhmu, merokok itu berbahaya. Tengok ayah tidak merokok, alhamdulillah, tidak payah anak-anak insya-Allah akan mengikut. Pada umumnya lah, alhamdulillah. Jadi memang qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi pakaikan dulu masker oksigen Anda sebelum menolong yang lain. Setelah itu nanti baru tolong yang lain. Dan mungkin kita akan menolong lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Makanya qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua, di ayat ini terdapat tanggung jawab menyelamatkan generasi ada pada orang tua. Ini hukum asalnya, mendidik anak itu tanggung jawab ayah dan ibu. Ibu tanggung jawab ayah. Jadi tanggung jawab. Tidak bisa lepas. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin pernah saya sampaikan di sini juga, tuan-tuan menitipkan anak, saya termasuk juga menitipkan anak. Ya, awak maju anak uang maju anak awak. Ya Ustaz tak boleh maju sampai dia lah. Ustaz di kampus boleh majunya dia. Tapi jangan. Ada daftar maju sikonya Pak. Tak boleh Ustaz Fitri lah. Iya, tak ada gaji nanya. Awak jinanya majunya biasa, maju SMP dulunya, waktu darun. Tapi, iya, di saat kita menitip anak, tidak mungkin kita lepas begitu saja. Apalagi kalau dititip pada pendidikan yang tidak ada pengasuhan di dalamnya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Bayangkan, apa 30 nanti kita sampaikan. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan nitip uang di bank. Uang di bank. Tidak banyak, 2 juta, 3 jutanya. Tapi kalau lalado SMS apa namanya? Mobile banking, dia ai becek no. Bapo gak potongannya. Ini potongan katanya kalau gaji-gaji kene kan potongannya. Nah, becek toh. Perkembangannya bagaimana kalau yang dititip itu anak kita sendiri. Sebaliknya, orang bank, tempat penitipan itu lebih lagi hati-hati dari kita. Demikian juga harusnya juga pihak pendidik atau lembaga pendidikan harus punya semangat lebih daripada itu. Karena anak itu adalah, subhanallah, kalau berhasil kaum muslim dan muslimat menjadi ini anak-anak salihah, berapa banyak orang yang akan diselamatkannya dengan izin Allah SWT. Ketika mereka tumbuh, mulai dewasa,
menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, ya, menyenangkan luar biasa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ketika kita mendengar lantunan zikir dan doa dari mereka setiap hari, setiap pagi, setiap petang, mendoakan kita, ya, luar biasa. Mungkin berapa banyak taufik yang diberikan pada orang tua, awalnya tak mau ngaji, awalnya tak mau mendengar, awalnya tak mau datang ke masjid-masjid, rupanya doa anaknya. Kami dulu ketika di Ma'had Al-Jami'ah di UIN Nusa, ada juga santri atau santriwati yang ya kecurhat, menyampaikan kondisi orang tuanya yang tak sholat, yang tak puasa, yang masya Allah macam-macam. Lalu apa kita katakan? Ayah tetap ayah, orang tua tetap orang tua. Mereka sayang pada kalian, sayangi mereka seperti mereka sayang. Gimana sayangnya? Semakin kamu mengaji, semakin berbakti kepadanya. Semakin kau berharap dia menjadi orang soleh, semakin engkau peduli dengannya. Biasanya makanannya tidak disiapkan, siapkan. Biasanya pakaiannya tidak siapkan, siapkan. Biasanya kalau dia mau pergi, kalau lalai saja, sekarang antar dia ke tempat, atau antar ke dia ke kendaraannya, atau antar ke pintu, cium tangannya, dan sebagainya. Dan jangan lupa di waktu-waktu malam berdoa untuk mereka. Alhamdulillah, lumayan banyak hasil yang positif yang kita dapatkan, pengakuan daripada mereka. Ternyata anak ini sebagaimana doa orang tua untuk anak dikabulkan, doa anak untuk orang tua juga dikabulkan. Jangan di sini, jangankan di dunia, di akhirat pun apabila meninggal seorang anak, maksud anak Adam nih, terputus daripadanya amalnya. Siapa yang hafal hadisnya? Coba tunjukkan. Yang hafal tunjuk tangan. Idza mata ibnu Adam. Belum lagi masuk hadisnya. Sudah kemarin perlombaan udah masuk tuh. Yang hafal coba tunjuk tangan. Enggak ada. Ibu-ibu yang tunjuk tangan. Oh, enggak juga. Bapak-bapak. Silakan, Nam. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Antum biasa warna apa biasanya? Masya Allah, tabarakallah. Warna apa biasanya? Pakai warna apa biasanya? Hijau, biru, abu-abu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau lihat dua ya, tidak lo preso tadi lah. Masya Allah, silakan. Nam, Masya Allah. Deh, memang dah apa yang biru tinggal ya. Masya Allah, hayakallah. Terima kasih. Allah barik, Masya Allah. Allah barik. Masya Allah. Ayah siapa roh? Masya Allah. Jazakallah khairan. Apabila meninggal anak seorang manusia, anak Adam, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang dimanfaatkan. 3, anak yang saleh yang sentiasa mendoakannya. Masya Allah. Sampai-sampai ketika ayah atau ibu kita meninggal, setiap kita istighfar untuknya, Allah angkat derajatnya. Seperti diceritakan oleh Nabi SAW. Setiap anaknya istighfar untuk orang tuanya, diangkat derajatnya. Ya Rabbi, min aina hadza? Dari mana ini? Qala istighfaru ibnika lak awaladika lak. Ini istighfar anakmu untuk menambah derajat. Bayangkan kalau setiap hari anak-anak kita mendoakan kita, setiap hari dia doakan, setiap saat, berapa derajat kita diangkat. Makanya rugi kita kalau tidak punya anak yang saleh
yang senantiasa mendoakan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya menjaga, mendidik anak ini pertama dimulai dari diri sendiri, yang kedua menjaga dan memelihara anak-anak dan istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sederhana tetapi luar biasa. Ya, teori-teori pendidikan hari ini jauh di bawah apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam pendidikan setidaknya beliau kita dapatkan yang ini yang terdapat di pondok, ya di pondok-pondok pesantren yang tak dapat tempat yang lain. Pertama adalah akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh mesti dari bahan yang kokoh pula, bahan yang kuat. Kalau bahannya tak kuat, tak mungkin kokoh akidahnya. Dan biasanya proses untuk membuat pondasi yang kuat itu lama juga ya, lama prosesnya. Untuk bikin pondasi itu lama. Ya macamnya bikin pondasi untuk 4 tingkat, untuk 3 tingkat, lama Ustaz ya. Ya membuat besinya lama, menjalinnya, kemudian aduk semennya harus bagus dan sebagainya. Jadi akidahnya mesti kokoh. Tentu saja akidah yang dibangun di atas ilmu, akidah yang berdasarkan ilmu. Ilmu bukan kira-kira dan perasaan manusia, bukan pengalaman. Pengalaman itu bukan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang Allah turunkan dalam bentuk wahyunya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab sudah terbukti pengalaman, perasaan dan pemikiran yang digunakan oleh orang-orang untuk berakidah melahirkan akidah-akidah jahiliyah, akidah-akidah jahiliyah. Tuan-tuan, mana yang menurut tuan-tuan lebih pintar, Abu Jahal atau Abu Jahal pintar apa tidak? Tidak pernah ngukur IQ-nya ya. Ustaz, menurut antum pintar nggak dia? Pintar? Iya. Apa buktinya? Dia pemuka Bani Makhzum, panglima perang terkenal. Cuman dia jahil. Apa sebab? Kenapa sebab? Kenapa disebut mereka jahil? Karena tidak berilmu. Berarti orang berpikir bisa tidak berilmu? Bisa saja. Orang tua kita yang tak belajar ilmu, mereka berpikir pada leh berpikirnya, leh kan? Apa kan makan isu, bapo coro mancai, leh pikirnya, pikir. Tapi mereka orang berilmu. Apa mereka orang berilmu? Kagum nampaknya. Disebut ilmuwan enggak mereka? Enggak kan? Ustaz dulu tamat apa? SD. Pandai GPT? Pandai berkeluarga? Lain. Orang mana? Mampu. Berpikir enggak?
sampai kini. Taib, ulamanya enggak. Buktinya enggak masuk dalam baik berilmu dunia maupun ilmu akhirat. Agama enggak masuk. Ayat itu masuk enggak ulama kampar? Masuk enggak ulama kamparnya? Enggak. Ulama kampung? Jadi ilmu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cerdas alat untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau tidak digunakan alat untuk menuntut ilmu, tak ada ilmu. Jadi orang-orang jahiliyah itu cerdas. Macam mana tak cerdas? Makan kambing, balimo, siku. Dan tiai minum susu. Awak siku kambing, limo suku. Kan gitu? Siku kambing lima suku makannya. Nah, minum susu sekali seminggu. Iya enggak? Makan goreng pisang batu. Gula pasiu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Mereka cerdas-cerdas. Cuman tidak berilmu. Dari orang-orang cerdas yang tidak berilmu itu lahir keyakinan-keyakinan jahiliyah. Makanya tidak kokoh. Gampang berubah. Mudah berubah. Sehingga mereka karena akidah tidak kokoh, di ibadah pun goyah. Mereka tidak melahirkan ahli-ahli ibadah. Walaupun mereka mungkin secara sosial bagus, tetapi secara ibadahnya juga pakai kira-kira. Nah, disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita masuk dalam masuk dalam kelompok orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga akidahnya kokoh. Akidahnya kokoh karena didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu. Kalau akidah jahiliyah enggak, berubah zaman berupa keyakinan, berubah tempat berupa pula i'tiqad, berubah syekh berubah amalan. Kenapa? Tidak ada kekokohan ilmu. Tetapi subhanallah, kalau dengan akidah berdasarkan ilmu, apa yang diyakini oleh sahabat dengan ilmu yang turun dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW, seperti itu juga sampai hari ini tak berubah. Bila orang sudah memakai selain daripada itu, maka banyak keyakinan yang lahir yang berdasarkan perasaan, perkiraan dan pengalaman. Jelas? Jadi akidah yang kokoh ini didapatkan dengan ilmu, dan ilmu ini didapatkan di tempat menuntut ilmu. Nah, ditambah lagi dengan yang kedua, akidah yang kokoh, ditambah yang kedua adalah pengawasan dalam mengamalkan. Kalau kita belajar di luar yang tidak diasramakan pada umumnya, dari pagi sampai siang, habis itu kemana lagi? Nah, anak kita sekolah di luar, habis pagi sampai siang kemana lagi? Firaun. Firaun. Salat entah tidak, entah salat. Kemudian kita nggak tahu apa yang dilihat. Maka yang seperti ini tak melahirkan anak-anak didik yang baik. Tidak ada pengawasan, tidak ada aplikasi. Tapi kalau di pondok kita disiapkan dengan tenaga-tenaga yang tadi katakan sudah lebih awal memasang masker keselamatan dulu, setelah itu berusaha memasangkan ke orang lain. Makanya kami berusaha tentu semaksimal mungkin yang bisa, ya Ustaz ya, Ustaz Mudir, bahwa ustazah kita
dia harus menjadi contoh yang berjalan dari ilmu yang diajarkan, termasuk juga tenaga kependidikan, masuk pengawal pengaman security, termasuk staf, pegawai, bahkan sampai ke dapur pun harus menjadi contoh kejujuran, kedisiplinan, dan menjaga akidah dan ibadah. Ini kekuatan kita, karena Allah SWT mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan huda wa dinil haqq, agama yang hak. Huda petunjuk terjemahannya, tapi tafsirnya oleh Ibnu Abbas adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, karena tidak mungkin jadi petunjuk kalau tidak ilmu. Kalau perasaan itu belum petunjuk. Ya, kalau ikut perasaan belum petunjuk. Tapi ilmulah yang menjadi petunjuk yang sesungguhnya. Kemudian wadinil haq, yaitu agama yang hak, yaitu amal saleh. Alhamdulillah di pondok ini harus ada ilmunya dipelajari, kemudian diamalkan dalam bentuk amal nyata. Ini banyak hilang di institusi kita kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Azan zuhur, saya sebagai guru yang ngajar paling-paling diam sebentar mendengarkan azan, habis itu lanjut belajar lagi. Oke, kalau lanjut belajar tapi setelah itu ramai-ramai ke masjid, bagus. Tapi habis itu ramai-ramai meninggalkan masjid. Ada yang sholat di sela-sela kursinya, ada yang sholat dalam kendaraan karena macet di jalan, akhirnya sholat di atas dalam mobilnya, mungkin, sehingga tidak terlihat aplikasi nyata dari hadis yang dihafalkan masuk mahfuzat kita. Salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 25 derajat atau 27 derajat. Tidak ada aplikasinya. Sehingga ilmu itu hanya melahirkan prosesnya ini transformasi, memindahkan dari kitab ke catatan mahasiswa atau santri kita atau murid kita. Amalannya gimana? Di guru tak terlihat, di institusi tak nampak, apalagi di murid-murid kita. Nah, disinilah kelebihannya pondok itu, di mana anak-anak kita dibimbing untuk mengikuti contoh yang sudah ada aplikasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita yang sekolah di luar dan pulang ke rumah, kita alhamdulillah rata-rata orang yang sibuk kemana-mana. Karena rata-rata kita tidak di rumah, ya. Ayah sibuk cari kerja, ibu sibuk bagi belanja. Nah, sehingga anak pun dunianya sendiri pula. Dan dilihatnya ketika azan dikumandangkan, ayah tetap baca koran, ibu tetap masak di dapur, tidak mempedulikan. Oleh sebab itu juga kelemahan dalam pendidikan kita. Maka oleh sebab itu lahirlah pemikiran untuk memondokkan anak. Beda di zaman Nabi alaihissalam, seperti yang katakan tadi, mereka melihat Nabi menyampaikan, melihat Nabi mengamalkan, kemudian Nabi memperhatikan siapa-siapa yang tidak hadir sholatnya. Kalau ada yang tidak nampak, Nabi akan tanya, apa halnya si fulan? Apakah dia sedang sakit? Apakah sedang musafir? Kalau sedang sakit dijenguk, kalau sedang musafir mungkin orang tuanya atau keluarganya perlu dibantu, karena memang jumlah tidak terlalu banyak kan. Tapi hari ini anak-anak tidak mungkin kita kawal seperti itu. Maka di pondoklah terjadi kontrol, terjadi pengawasan atas pengamalan ilmu yang sudah didapat.
Jadi akidah yang kokoh dengan dasar ilmu, kemudian diperkuat dengan contoh dalam bentuk amal yang aplikatif. Ini baru satu pilar yang mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ya cukup lagi itu dulu ya. Kasihan saya. Karena sudah 5:30. Ya. Saya juga tidak tahu, jangan-jangan ini juga waktu tidak kondusif untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi bagaimana lagi, jadwal diberikan seperti sekarang, nanti bisa dievaluasi lagi nanti insyaallah taala. Seandainya Ustaz kalau ini habis asar nih berat Ustaz, lepas subuh aja lah misalnya, mana tahu kan, minta lepas subuh misalnya. Iya Ustaz ya. Baik, barangkali sampai di situ kajian kita pada petang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Yang teringat dari kami Ustaz, saking bahayanya merokok itu dikatakan oleh para dokter itu membunuh diri secara perlahan-lahan. Jadi Ustaz, apakah orang yang merokok ini atau perokok aktif dan pasif? Yang aktif kan, aktif perokok aktif itu kan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Dan di dalam surah Nisa ada ayat yang mengatakan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'u nar wa jahannam khalidan fiha." Apakah ayat ini bisa ya istilahnya orang yang merokok itu bisa terkena ancaman ini Ustaz? Itu pertanyaan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kalau ancaman di akhirat, ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya neraka jahanam. Apakah ini termasuk membunuh atau tidak? Kalau dalam ayat ini yang dimaksud dengan membunuh itu adalah membunuh dengan sengaja. Ulama mendefinisikan membunuh dengan sengaja adalah al-qatlu bi'alah atau bi syai'in adatuhu taqtul. Membunuh dengan sesuatu yang pada biasanya membunuh. Misalnya menggunakan pisau, pedang dan sebagainya. Tapi kalau sempat terbunuh oleh sesuatu yang tidak terbunuh, maka tidak masuk dalam ini. Kemudian hukum dunia sendiri, misalnya qisas, apakah orang yang mati gara-gara orang lain merokok jadi qisas? Kayaknya tidak ada. Mudah-mudahan tidak masuk dosanya. Maafkan aja loh Ustaz, insyaallah. Maafkan dan sambil doakan. Insyaallah tidak masuk dengan izin Allah. Cuman termasuk berdosa, iya berdosa. Tapi mudah-mudahan tidak masuk dalam ancaman tersebut. Wallahu ta'ala. Walaupun dia membunuh secara perlahan mendatangkan mudarat, itu termasuk zalim. Zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tapi apakah masuk dalam ancaman pembunuhan? Tidak, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, karena mungkin bukan karena rokok saya aja, mungkin rokok yang lain juga. Ya, kan tidak mungkin disamakan antara orang yang melukai dengan silet dengan melukai dengan pedang, tidak sama. Ini kan tidak tahu kita antara rokok siapa yang mengenai dia, kan tidak langsung kan, kecuali pas hisap langsung tumbang dia lah. Ini ada bertahun-tahun dulu, itu istrinya lama dengan dia, istrinya lama sampai istrinya ada memohon-mohon sama abang-abang, tolong jangan rokok. Kalau kan baca Joko, baca Joko olehnya itu lepasnya.
Kan berat itu Ustaz. Jadi doakan mudah-mudahan Allah mudahkan. Semuanya kalau Allah mudahkan insyaallah bisa ditinggalkan. Nah, Allah taala alam. Baik. Hah? Ada pertanyaan untuk Ananda? Yang jawab angkat tangannya. Hadis yang tadi Ustaz tanyakan, siapa yang sudah hafal sekarang? Tidak ada. Ini sengaja dilarang Ustaz ya? Dilarang menghafal gitu. Tidak, biasanya orang-orang ini dulu sekali dengar langsung hafal, ini sekali dengar langsung hilang. Baik. Nggak ada. Baik. Ayat yang pertama Ustaz bacakan tadi, siapa yang hafal? Nggak ada juga. Baik. Nggak ada. Baik. Gimana lagi? Baik. Ada 3 keutamaan yang Ustaz sebutkan dalam menetapkan akidah di pondok tadi. Tidak juga dicatat. Pasal diulang lagi. Bismillah. Kalau kita tutup. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.